Firman Tuhan pada saat ini untuk beberapa pelajaran terakhir kita membahas satu ayat yang ada di dalam firman Tuhan di dalam Wahyu pasalnya yang ke-13. Ya, saudara-saudara, kalau saudara punya Alkitab, mari kita buka bersama-sama Wahyu pasal yang ke-13, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Saudara-saudara, ini yang menjadi pembahasan kita untuk beberapa pelajaran terakhir, ya. Wahyu 13 ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Saya percaya bahwa ini adalah ayat yang sangat penting yang ada di dalam buku Wahyu, yang ada di dalam nubuatan. Ya, ini adalah masa kesusahan besar yang dibicarakan oleh Daniel 12 ayat 1. Ya, saudara-saudara, sebelum kita baca Wahyu pasal 13, mari kita pergi kepada Daniel 12 ayat 1. Ya, saudara-saudara, kalau saudara punya Alkitab, tahan dulu Wahyu 13 ayat 14 dan 15. Kita pergi kepada Daniel 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan mengatakan di dalam buku Daniel, ada suatu nubuatan yang sangat penting. Bisa dikatakan Daniel 12 ayat 1 adalah ayat yang terpenting di dalam buku Daniel. Saudara-saudara, ayat ini mengatakan, pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa sampai pada waktu itu. Alkitab di dalam buku Daniel menubuatkan akan munculnya suatu masa kesesakan besar yang belum pernah terjadi di atas dunia ini sejak dunia diciptakan. Untuk menjelaskan lebih jauh tentang masa kesesakan yang besar ini, di dalam Matius 24, Tuhan Yesus membicarakan juga mengenai hal ini, saudara-saudara. Kalau kita buka di dalam Matius 24, kita tahu bersama bahwa Matius 24 berbicara mengenai akhir zaman. Ini adalah suatu masa yang khusus dibicarakan oleh Matius 24. Mari kita lihat di dalam Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Saudara dengarkan, Daniel mengatakan bahwa akan ada satu masa kesesakan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian Yesus memperjelas, memperkuat kepada saya dan saudara, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Kapan? Kapan itu terjadi, saudara-saudara? Ya, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Kalau kita lihat konteks ayat 21, saudara-saudara, maka ayat 21 ini perikopnya dimulai dari ayat 15, saudara-saudara. Di dalam ayat 15, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi saudara dengarkan, ini yang disampaikan oleh Matius 24 ayat 15. Ketika kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, Yesus menghubungkan pembinasa keji dengan nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Nah, saudara-saudara, di hari Kamis yang lalu, Saudara Ronald Robin sudah menjelaskan mengenai pembinasa keji. Kalau saudara belum jelas yang mengenai munculnya pembinasa keji, saudara pergi di YouTube GMAHK Nyiur Melambai dan cari yang judulnya pembinasa keji yang disampaikan oleh saudara Ronald Robin. Dia, saudara-saudara,
maka kita akan mendapatkan bahwa ini sudah terjadi sebelum Yerusalem dihancurkan, dan ini juga menggambarkan apa yang akan terjadi ketika dunia akan berakhir. Kejadian yang sama, dual prophecy, nubuatan yang ganda. Ya, saudara-saudara, waktu Yesus menubuatkan ini digenapi menjelang hancurnya Yerusalem dan digenapi menjelang hancurnya dunia ini ketika Yesus akan datang pada kali yang kedua. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan. Ini masa yang sangat sukar, ya, digambarkan di sini. Maka orang-orang yang ayat 16, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Luar biasa gambaran mengenai masa yang sukar ini, yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan ini juga sudah terjadi menjelang hancurnya Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Kemudian ayat 19, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Saudara-saudara, inilah waktu yang dibicarakan di dalam Wahyu 13. Mari sekarang kita pergi kepada Wahyu 13 ayat 14 dan ayat 15. Saudara-saudara, ini diulang-ulangi di buku Daniel dan diulangi oleh Tuhan Yesus sendiri dan diulangi lagi oleh Tuhan Yesus kepada Rasul Yohanes, ya, di dalam buku Wahyu 13 ayatnya yang ke-14 dan 15. Kalau waktu ini diulang-ulangi, artinya saya dan saudara harus siap, harus mengambil keuntungan dari kita tahu bahwa waktu ini akan datang. Wahyu 13 ayat 14 dan 15. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Saudara-saudara, inilah masa yang sukar itu, bahwa satu saat umat-umat Tuhan harus memilih setia kepada Tuhan atau berkompromi menyembah patung binatang yang akan didirikan. Seri ini kita beri judul Patung Binatang. Saudara-saudara, ketika patung binatang itu akan didirikan dan seluruh orang di atas dunia akan disuruh untuk menyembah patung binatang itu, saudara-saudara, maka inilah masa kesesakan besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia. Ini adalah masa yang sulit yang ada di depan kita, saudara-saudara. Ya, dan saya untuk beberapa waktu terakhir ini membahas secara detail apa yang dimaksud dengan patung binatang ini. Kalau ini adalah sesuatu nubuatan yang diulang-ulangi di dalam buku Daniel, diulangi oleh Yesus, dan diulangi di dalam buku Wahyu, maka kita sebaiknya memperhatikan, saudara-saudara, dengan sangat baik. Patung binatang ini, saudara-saudara, ya, melambangkan sesuatu penyembahan yang bukan kepada Tuhan. Bukan kepada Tuhan. Kalau bukan kepada Tuhan berarti kepada siapa? Kepada setan. Karena hanya ada Tuhan dan setan yang berebut penyembahan daripada manusia, saudara-saudara. Yang berusaha membuat manusia memilih untuk mereka disembah. Dan tidak ada perbaktian yang lain. Tidak ada yang di tengah. Apakah kita berbakti kepada Tuhan atau kita berbakti kepada setan? Dan kata patung, menariknya kata patung pertama kali muncul di dalam buku Keluaran 20 ayatnya yang keempat. Dan kita sudah membahas ini, saudara-saudara. Keluaran 20 ayat 4 adalah 10 hukum. Dan hukum yang kedua di dalam Keluaran 20 ayat 4 menyatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas,
atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saudara-saudara, ya, dari 10 hukum, hukum kedua dan hukum keempat adalah yang paling panjang, yang paling detail, diberikan petunjuk. Saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari di sini? Ketika seorang memberikan satu petunjuk begitu detail, dia memberikan 10 petunjuk sebelum dia pergi. Kemudian dia memperjelas 2 petunjuk, petunjuk kedua dan petunjuk yang nomor 4. Maka ada sesuatu yang sangat penting yang ingin dia tekankan di dalam 2 hal ini. Dengan kata lain, saudara-saudara, ketika Tuhan memberikan 10 hukum, dan hukum kedua, hukum keempat adalah hukum yang paling panjang dijelaskan dengan detail, maka ini sangat penting bagi Tuhan. Dan menariknya, ini yang pertama kali ditemukan mengenai kata patung di seluruh isi Alkitab. Pertama kali di Keluaran 20 ayat 4 di seluruh isi Alkitab. Dan yang lebih menarik, saudara-saudara, kata yang terakhir muncul, kata patung, muncul di dalam ayat yang baru saja kita baca, di dalam Wahyu pasal 13 ayat 14 dan 15. Saudaraku, kita sudah mempelajari bahwa patung sangat dilarang oleh Tuhan. Mengapa? Karena itu adalah media penyembahan. Ya, kalau kita bertanya kepada orang yang menyembah patung, apakah kalian percaya bahwa yang kamu sembah itu Tuhan kamu? Tentu saja mereka akan bilang tidak. Ini hanya simbol, simbol dari Tuhan kami. Dengan adanya ini kami akan selalu mengingat Tuhan kami. Ya, kelihatan tujuannya sangat baik. Tetapi bagi Tuhan, jelas itu adalah sesuatu larangan yang Tuhan berikan dengan keras kepada saya dan saudara untuk tidak menyembah patung. Nah, saudaraku, tentu saja bahasa yang digunakan di dalam buku Wahyu adalah bahasa simbol. Karena tidak mungkin ada satu patung yang bisa didirikan di atas dunia ini sedemikian tinggi sehingga di seluruh dunia bisa melihat patung itu. Tidak mungkin, saudara-saudara. Ya. Tetapi ini adalah simbol. Patung adalah media penyembahan. Ya, patung itu sama dengan larangan Tuhan ketika Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, "Jangan kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, sebab pada hari kamu memakannya, pastilah kamu mati." Saudaraku, saudara, ketika saya dan saudara melanggar, tidak percaya kepada hukum Tuhan, ya saudara-saudara, ketika saya dan saudara tidak percaya kepada perintah yang Tuhan berikan, dengan kata lain, kita sedang menyembah patung. Kok bisa begitu, pendeta? Oleh karena Adam dan Hawa ketika mereka tidak percaya kepada firman Tuhan, mereka lebih percaya kepada apa yang dikatakan oleh ular. Mereka sedang menyembah patung. Patung siapa yang mereka sembah? Diri mereka sendiri, saudara-saudara. Ya, ketika kita tidak menuruti hukum Tuhan, yang terjadi sebenarnya adalah bahwa saya dan saudara sedang menyembah sesuatu yang bukan Tuhan. Apa itu diri kita, apa itu pikiran kita, apa itu yang kita anggap lebih berharga dari Tuhan. Ya, dengan kata lain, ya, minggu lalu kita membahas secara detail bahwa kenapa ada hubungan yang erat antara hukum kedua dan hukum keempat. Ya, Tuhan, kalau kita lihat bahwa Adam dan Hawa ketika mereka makan buah itu mereka melanggar seluruh hukum. Kenapa? Kenapa mereka melanggar seluruh hukum? Karena di dalam Yakobus 2, mari kita lihat ya. Di dalam Yakobus 2, karena semangat dari hukum itu, walaupun
tertulisnya ada 10 hukum, tapi sebenarnya semangat dari hukum itu satu. Apa semangat hukum yang satu itu? Kasih. Kasih, ya. Loh batu yang pertama adalah kasih kepada Allah, loh batu yang kedua adalah kasih kepada manusia. Mari kita baca di dalam Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan bersinah, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak bersinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Jadi ketika Adam dan Hawa makan buah itu, ya, mereka mempunyai Allah lain. Mereka melanggar hukum yang pertama. Siapa Allah yang lain itu? Diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua, ya, mereka membuat patung dan menyembah patung itu. Patung yang mereka buat adalah patung diri mereka sendiri, ya, dan mereka sembah diri mereka sendiri, ya. Saudara-saudara, ketika kita melanggar hukum Tuhan, sebenarnya kita sedang menyembah patung diri kita sendiri. Kemudian kita juga sudah mempelajari bahwa mereka juga bisa dikatakan melanggar hukum yang ketiga. Apa itu hukum yang ketiga? Iya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Iya, saudara-saudara, ketika kita tidak hidup sesuai dengan karakter Tuhan, yang merupakan Allah kita dan Bapa kita, maka kita sedang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan mereka juga melanggar hari Sabat. Kok bisa mereka juga melanggar hari Sabat? Oleh karena semangat dari Sabat yang sesungguhnya adalah kasih kepada Allah. Saudaraku, Tuhan sedang bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu tidak akan ada Allah lain di depan hadiratku. Kalau kamu mengasihi aku, kamu tidak akan membuat patung dan sujud menyembah kepadanya. Iya, kalau kamu mengasihi aku, kamu tidak akan melakukan sesuatu yang mempermalukan aku. Iya, karena namaku itulah menunjukkan karakterku. Iya, dan saudara-saudara, ketika kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sementara orang mengetahui bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita sedang, ya, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan saudara-saudara, hukum yang keempat, ketika kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak akan mengambil waktu dengan Dia. Dia, kalau saya dan saudara mengasihi seseorang, sudah pasti kita akan memberikan waktu kita bagi Dia. Sudah pasti, saudara-saudara. Dan Tuhan menuntut setiap hari, bukan cuma pada hari Sabat. Tuhan menuntut saya dan saudara setiap hari untuk berbicara dengan Dia. Inilah semangat dari hari Sabat, saudara. Tuhan tidak mengambil satu hari dari satu minggu, kemudian Tuhan bikin hari itu menjadi eksklusif. Ya, tidak. Tetapi sebenarnya semangat dari Sabat adalah bahwa Dia mau mengajar kita untuk berkomunikasi, berhubungan erat, intim dengan Dia satu minggu satu kali. Iya, dengan penuh, supaya setiap hari kita akan menghabiskan waktu dengan Dia. Ini sebenarnya adalah maksud dari Tuhan untuk mengajar saya dan saudara untuk suka menghabiskan waktu dengan Dia. Jadi inilah semangat Sabat yang sesungguhnya. Saudaraku, kalau kita dalami 10 hukum ini, kita akan menyadari bahwa saya dan saudara, Tuhan tahu, saya dan saudara tidak akan mampu untuk menuruti seluruh hukum ini dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kita membutuhkan kuasa Tuhan. Kita membutuhkan Roh Kudus Tuhan. Iya, dan Roh Kudus Tuhan, kalau Dia datang, Dia akan membuat saya dan saudara bisa menuruti seluruh hukum Tuhan. Iya, itu yang dikatakan oleh Yehezkiel 36 ayat 26. Mari kita buka Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26. Firman Tuhan mengatakan, Yehezkiel 36 ayat 26-27, ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Dengarkan saudara-saudara, Tuhan bilang kamu akan kuberikan hati yang baru. Jadi Tuhan yang akan memberikan saya dan saudara hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, minggu lalu kita mempelajari bahwa orang Israel tidak masuk ke dalam tanah Kanaan karena ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan membuat mereka akhirnya melanggar hukum Tuhan dan tidak taat. Ya, kenapa?
karena mereka tidak memiliki Roh Kudus di dalam hati mereka. Ya, Yeskiel mengatakan, kalau kita akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Ini janji diberikan kepada umat-umat Tuhan. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara-saudara, hanya ketika Roh Kudus turun ke dalam kehidupan saya dan saudara, maka kita, saudara-saudara, bisa menuruti segala perintah Tuhan. Ya, kalau Roh Kudus turun ke dalam hati kita. Nah, apa yang harus dilakukan supaya Roh Kudus turun? Apa yang harus dilakukan? Mari kita lihat, ya, di dalam Lukas 11 ayat 13, ya. Lukas 11 ayat 13, Tuhan Yesus memberikan satu janji yang sangat indah mengenai diberikannya Roh Kudus. Lukas 11 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, apa yang harus dilakukan supaya Roh Kudus bisa turun? Jawabannya sederhana, minta, berdoa, minta. Ya, saudara-saudara, ketika kita berdoa, kita minta, maka Roh Kudus akan turun ke dalam diri kita. Dan ketika Roh Kudus turun ke dalam diri kita, maka kita akan mampu untuk menuruti segala perintah Tuhan. Ya, bukan kekuatan kita yang akan memampukan kita, tetapi Roh Kudus yang akan turun memberikan kemampuan kepada kita. Dan inilah yang dibicarakan sebagai hati yang baru. Ya, saudara-saudara, mari kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-8. Ini yang dibicarakan sebagai saudara-saudara, sebagai hati yang baru, ya, dengan janji yang baru, ya, saudara-saudara. Mari kita baca di dalam Ibrani 8 ayatnya yang mulai ayat yang ke-6. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi perantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Yesus dikatakan sudah mendapat satu pelayanan yang jauh lebih tinggi, jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia. Yesus adalah pengantara, saudara. Apa maksudnya? Yesus berdoa dan bekerja di bait suci surgawi, menjadi perantara bagi saya dan saudara demi kepentingan saya dan saudara. Ayat 7, sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Perjanjian yang lama artinya perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel di Gunung Sinai ketika Tuhan memberikan 10 perintahnya. Ya, tapi orang Israel telah gagal untuk menepati janji, ya, janji setia mereka dengan Tuhan. Mereka telah gagal, maka Tuhan memberikan janji yang baru. Ya, di Yeskiel diberikan janji yang baru. Kemudian sekarang di dalam Ibrani janji ini diberikan. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara dengarkan. Ini, ya, mereka umat Tuhan, orang Israel telah melanggar perjanjian yang Tuhan adakan, ya, di Gunung Sinai ketika Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat 10, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku.
dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Saudara-saudara, inilah yang dibicarakan ya oleh Tuhan sebagai perjanjian yang baru. Apa perjanjian yang baru itu? Bahwa Yesus akan memberikan kepada kita Roh Kudus. Dengan demikian, maka kita akan bisa menuruti segala perintah Tuhan. Apa yang menjadi syarat agar Roh Kudus dicurahkan? Saya dan saudara harus meminta. Ya, jadi kita harus meminta. Janji ini adalah bagian saya dan saudara. Kita yang hidup di perjanjian yang baru. Ya, bukan lagi perjanjian yang lama. Ketika kita berdosa kita harus bawa domba dan korban, tetapi Yesus telah menjadi korban kita, menjadi perantara kita. Ya, saudara-saudara. Jadi kembali, kita hanya perlu untuk apa? Berdoa. Dan saudara, itulah waktu yang diberikan oleh Tuhan di hari Sabat. Kenapa? Itulah waktu yang terbaik dari satu minggu, satu hari yang Tuhan sudah berikan. Kenapa? Bahwa hari Sabat itu waktu yang terbaik. Karena di hari Sabat, saudara-saudara, saudara tidak perlu ingat pekerjaan saudara. Di hari Sabat, saudara tidak perlu mengingat urusan setiap hari. Dan kita, minggu lalu kita berakhir di dalam Yesaya 58 yang membicarakan hal ini. Ya, bahwa kalau kita menyucikan Sabat dengan benar, kalau kita betul-betul mengerti semangat dari Sabat, yaitu Tuhan mau menghabiskan waktu dengan kita, sehingga satu minggu, satu kali Tuhan mau kita betul-betul menyucikan diri kita. Dengarkan Yesaya 58 ayat 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Saya mau bertanya kepada saudara-saudara, apakah kita yang mengaku pemelihara hari Sabat menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan? Apakah kita menyebutkan hari kudus Tuhan hari yang mulia? Apakah kita menghormati Tuhan? Ya, karena di dalam ayat 13 disebutkan apabila engkau menghormatinya. Dalam bahasa Indonesia, nya di sini huruf kecil. Tetapi dalam bahasa aslinya ini seharusnya huruf besar. Apabila kita menghormati Tuhan, dan Tuhan memberikan satu tanda kepada kita. Kalau saya dan saudara menghormati Tuhan, maka saya dan saudara tidak akan bekerja dan melakukan urusan kita pada hari Sabat. Kalau kita menghormati Tuhan, kita akan berhenti dari segala yang kita kerjakan pada hari Sabat. Ya, dan saudaraku, ini adalah hukum yang sangat penting. Karena dengan kita mengasingkan satu hari meniru teladan Tuhan, Tuhan tidak berhenti pada hari ketujuh ketika dia menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dia tidak berhenti karena dia lelah. Sama sekali tidak, saudara. Tetapi dia mau memberikan teladan kepada saya dan saudara. Yesus juga, waktu dia dibaptis, bukan karena dia memang seorang yang perlu dibaptis. Tidak sama sekali. Waktu dia datang, apa yang dikatakan oleh Yohanes kepada dia? Yohanes bilang, Tuhan, aku yang layak untuk dibaptis oleh engkau dan engkau yang datang kepadaku. Dan Tuhan Yesus menjawab pertanyaan dari Yohanes ini. Biarlah kita melakukan seluruh kehendak Allah. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan hal itu, Yohanes pun membaptis Yesus. Saudara-saudara, Yesus tidak dibaptis
untuk penghapusan atau pengampunan dosanya. Sama sekali tidak. Tapi dia mau memberikan teladan kepada saya dan saudara, sehingga setiap orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus dibaptis. Demikian juga dengan hari Sabat. Tuhan tidak berhenti bekerja pada hari ketujuh oleh karena dia lelah menciptakan dunia dalam 6 hari. Sama sekali tidak. Dia tidak butuh istirahat. Tetapi dia beristirahat untuk memberikan teladan kepada saya dan saudara, seluruh umat manusia, agar setiap hari ketujuh kita akan berhenti dari segala pekerjaan kita dan kita akan berkomunikasi dengan Tuhan sepanjang 24 jam. Dan kita akan menyebutkan hari Sabat itu hari kenikmatan, hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Ya, saudara-saudara, inilah maksud Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu menuruti segala hukum Tuhan. Tetapi kita membutuhkan kuasa dari Tuhan. Saudara bayangkan, satu hari di dalam definisi ilmiahnya adalah waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk berputar pada porosnya. Itulah satu hari. Kemudian, 1 bulan adalah waktu yang dibutuhkan oleh bulan untuk mengelilingi bumi ini. Itulah waktu 1 bulan. Kemudian 1 tahun adalah waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk mengelilingi matahari. Iya kan, saudara-saudara? Nah, saya mau tanya, kenapa ada 1 minggu kalau begitu? Ya, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, semua berhubungan dengan peredaran dari benda-benda langit. Ya, saudara-saudara. Tetapi kenapa ada 1 minggu? Dan kenapa 1 minggu itu 7 hari? Ya, dari dunia diciptakan sampai hari ini 1 minggu tetap 7 hari. Kenapa? Karena Tuhan mau menjaga hari Sabat. Kalau 1 minggu tidak 7 hari, saudara-saudara, ya, maka kita tidak akan tahu hari Sabat itu apa sekarang. Dan kita bisa yakin bahwa hari Sabat tidak pernah berubah dari zaman dulu, dari sejak dunia diciptakan. Ya, dari sejak dunia diciptakan hari Sabat sama sampai sekarang. Mari kita pergi kepada Kejadian 2. Ya, Kejadian 2, inilah kata-kata yang diberikan di dalam Alkitab ketika Tuhan berhenti dari segala pekerjaannya dan dia mengasingkan 1 hari, memberikan teladan kepada kita. Kejadian 2 ayat 1-3 firman Tuhan berkata, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudara, ada 3 hal yang Tuhan lakukan ketika dia ketika dia mengasingkan hari ke-7, dia menyucikan hari ke-7. Yang pertama, dia berhenti. Kemudian yang kedua, dia memberkati hari ke-7 itu, hari Sabat, dan dia menguduskannya. 3 hal Tuhan lakukan untuk memberkati hari Sabat. Kemudian di dalam Keluaran 20 kita lihat dengan jelas Tuhan memberikan alasan kenapa dia menyuruh saya dan saudara umat manusia untuk berhenti pada hari ke-7, hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8-11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Saudara dengarkan, hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Manusia tidak bisa katakan yang penting saya ambil 1 hari dari 1 minggu untuk menjadikan itu sebagai hari Sabat saya. Saudara, Tuhan dengan jelas menyatakan kepada saya dan saudara, hari Sabatku adalah hari ke-7 dari minggu, bukan yang lain, saudaraku. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Tuhan menyucikan hari Sabat dengan melarang umat Israel untuk melakukan suatu pekerjaan. Dan bukan cuma umatnya itu, tetapi engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan. Bukan cuma anak-anaknya yang tidak boleh bekerja, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan. Atau hewanmu yang luar biasa, saudara. Bukan cuma manusia yang tidak boleh bekerja pada hari Sabat, tetapi
hewan, binatang juga tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Dan juga orang asing yang di tempat kediamanmu. Saudara, orang asing harus juga menyucikan hari Sabat. Ayat 11, sebab 6 hari lamanya, inilah alasan. Alasan kenapa Tuhan menyucikan hari Sabat. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara, ini jelas ya diulangi apa yang di dalam buku Kejadian. Bahwa mereka harus menyucikan hari Sabat karena itu adalah peringatan akan diciptakannya dunia ini dalam 6 hari, sehingga ada 1 minggu yang tidak berhubungan dengan peredaran dari benda-benda langit untuk penghitungan masa. Ya, saudara-saudara, tidak ada hubungannya sama sekali. Kemudian kita lihat saudara-saudara, makna daripada hari Sabat ini semakin bertambah ya ketika Tuhan memberikan lagi perintah ini di dalam Keluaran 31 ayat 13. Katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Saudara-saudara dengarkan, di sini diberikan satu makna yang lebih mengenai hari Sabat. Apa itu? Itu menjadi peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Dengan kata lain, Tuhan mau menyatakan kepada umatnya, hai umatku, kalau kamu mau tahu bahwa kamu ini berbakti kepada aku, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, ya, kamu harus menyucikan hari Sabat. Dan itu menjadi peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Saudara-saudara, dengan kata lain, Tuhan menambah satu makna, yaitu umat Tuhan adalah orang-orang yang menyucikan hari Sabat. Ya, saudara-saudara, umat Tuhan adalah orang-orang yang menyucikan hari Sabat. Makna ini diberikan lebih jauh di dalam Yeskel 20 ayat 20. Saudara dengarkan Yeskel 20 ayat 20, firman Tuhan mengatakan, kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ya, dengan tegas, dengan jelas, Yeskel 20 ayat 20 mengatakan bahwa supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah kamu, kamu harus menyucikan hari Sabat. Dengan kata lain, hari Sabat mempunyai tanda, ya, mempunyai makna yang ditambahkan oleh Tuhan sebagai bendera daripada umat-umat Tuhan. Sebagai bendera, ya, kalau kita pergi kepada PBB, maka kita akan melihat bendera-bendera dari semua negara-negara yang ada yang diakui oleh PBB, dan kita tentunya akan melihat merah putih di sana. Dengan demikian kita tahu bahwa Indonesia itu adalah lambang dari Indonesia, merah putih. Ya, saudara-saudara, dengan demikian hari Sabat mempunyai makna yang lebih, bahwa umat Tuhan adalah orang-orang yang berbakti pada hari Sabat. Kemudian Yesus dengan jelas, ya, Yesus dengan jelas menyatakan, ya, di dalam Markus 2, saudara-saudara, mari kita pergi kepada Markus 2, atau sebelum Markus 2, ya, mari kita pergi kepada Lukas 4 ayat 16. Di dalam Lukas 4 ayat 16, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ya, Lukas 4 ayat 16 dengan jelas menyatakan kepada kita, saudara-saudara, bahwa Yesus sendiri berbakti pada hari Sabat menurut kebiasaannya. Jadi bukan cuma kebetulan 1-2 kali dia datang beribadah pada hari Sabat, tidak. Menurut kebiasaannya, ia
masuk ke rumah ibadat pada hari Sabat lalu berdiri membaca dari Alkitab. Ya, jelas. Nah, sekarang saya mau baca Markus pasalnya yang kedua, ya, Markus pasal yang kedua ayat 27 dan 28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Saudara, ya, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, ini jelas. Ya, Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Mengapa? Mengapa Yesus mengklaim bahwa Dia adalah Tuhan atas hari Sabat? Saudaraku, mari kita baca Yohanes 1 ayat 1. Ya, kalau saudara punya Alkitab, buka Yohanes 1 ayat 1. Kenapa Yesus mengklaim bahwa Dia adalah Tuhan atas hari Sabat? Ya, apa artinya bahwa Dia adalah Tuhan atas hari Sabat? Arti yang jelas bahwa Dia adalah Tuhan atas hari Sabat artinya Dia yang menciptakan hari Sabat. Dia yang menciptakan hari Sabat, saudara. Itu artinya jelas, ya, bahwa Yesus mengklaim bahwa Dia yang menciptakan hari Sabat. Kok bisa Yesus yang menciptakan hari Sabat? Mari kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, Yohanes sedang menjelaskan siapa Yesus, asal-usul Yesus. Dia bukan manusia. Dia adalah Allah. Dia adalah Allah, Dia bersama-sama dengan Allah dan Dia adalah Allah. Ayat 2, Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara dengarkan, Yesus adalah apa? Pencipta. Jadi, Yesuslah yang menciptakan langit dan bumi. Ketika dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, maka itu adalah perbuatan daripada Yesus. Injil yang mengklaim ini, saudara-saudara, bahwa Yesus adalah sang pencipta. Maka saudara-saudara, ketika Yesus bilang anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, maka Dia mengklaim Dialah yang menciptakan dunia ini dan Dialah yang menciptakan hari Sabat. Kalau saya dan saudara tidak berbakti pada hari Sabat, maka saya dan saudara secara prinsip tidak sedang berbakti kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, sekali lagi, kalau saya dan saudara tidak berbakti pada hari Sabat, maka secara prinsip saya dan saudara tidak menyembah Tuhan Yesus. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Iya, karena Tuhan Yesus mengatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan Yesus mengatakan Dialah Tuhan atas hari Sabat. Ya, Dia yang menciptakan hari Sabat. Dia yang mengatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, kuduskanlah hari-hari Sabatku sebagai tanda peringatan antara aku dan kamu supaya orang lain mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ya, Tuhan mau dikenal oleh orang lain sebagai Allah orang Israel karena mereka menyucikan hari Sabat. Jadi hari Sabat adalah suatu tanda bendera daripada umat Tuhan. Hari Sabat juga adalah sebagai peringatan bahwa Tuhan menciptakan dunia ini dalam 6 hari. Yesus adalah sang pencipta itu. Dan Yesus menyuruh saya dan saudara menyucikan hari Sabat untuk memperingati penciptaan yang Dia buat itu, saudara-saudara. Ya, jadi kalau dengan demikian, patung binatang itu melambangkan apa? Satu perbaktian yang palsu, yang akan dilakukan oleh setan di akhir zaman untuk menyesatkan seluruh dunia. Untuk menyesatkan seluruh dunia. Pada akhirnya saya dan saudara akan dihadapkan dengan masa yang sulit. Yaitu saya dan saudara kalau mau berbakti kepada Yesus kita akan dibunuh. Yang artinya saya dan saudara harus menyucikan hari Sabat. Saudara lihat kenapa di dunia Kristen orang Kristen tidak berbakti pada hari Sabat.
patung itu sedang dibuat, namun rohnya belum masuk. Ya, ini masih kegenapan dari pasal yang ke-14, Wahyu 13, bahwa akan dibuat satu patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Ya, sesuai dengan nubuatan Daniel 7 ayat 25. Ya, bahwa akan muncul satu kekuasaan tanduk kecil, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, dan ia juga akan berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Dia, saudara-saudara, dan saudara, kita sedang hidup di zaman di mana patung itu sedang dibuat. Tidak lama lagi akan masuk roh yang akan membuat patung itu berbicara begitu rupa, sehingga setiap orang yang tidak menyembah patung itu akan dibunuh. Itu masa yang sulit. Apakah kita siap pada waktu itu, saudara-saudara? Dengan kata lain, saudara-saudara, kalau hari Sabat adalah simbol perbaktian kepada Sang Pencipta, kepada Yesus, maka akan ada hari lain yang dijadikan oleh setan sebagai simbol penyembahan kepada Dia. Dan ini adalah penyesatan kepada seluruh dunia, terutama kepada umat-umat Tuhan. Ya, saudara-saudara, Alkitab dengan jelas menyatakan kepada kita, hari Sabat itu hari apa? Mari kita buka, karena begitu banyak orang yang menyatakan hari Sabat itu adalah hari Minggu. Ya, dan mereka tidak tahu. Jangan kita hakimi mereka bahwa mereka salah, saudara-saudara, dengan mudahnya. Tidak, jangan, saudara. Yang mereka butuhkan adalah penjelasan, bukan penghakiman. Mari kita buka di dalam Matius 28 ayatnya yang pertama. Matius 28 ayatnya yang pertama, firman Tuhan berkata, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Saudara-saudara, ini setelah hari Sabat lewat, katanya, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur. Dengan kata lain, saudara, kita tahu bahwa waktu Maria pergi ke kubur itu, Yesus sudah bangkit. Dan artinya Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu. Dan seluruh orang Kristen tahu, sepakat bahwa hari pertama minggu itu adalah hari Minggu. Itulah hari kebangkitan Yesus. Jadi hari Sabat itu adalah hari sebelum hari Minggu. Hari apakah hari sebelum hari Minggu itu, saudara-saudara? Hari sebelum hari Minggu itu adalah hari Sabtu. Dan itulah hari ketujuh menurut firman Tuhan di dalam Alkitab. Itulah hari ketujuh. Iya, dan itu juga yang diakui oleh Gereja Roma Katolik. Gereja Roma Katolik dengan jujur mengakui bahwa hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Ya, saya sudah bacakan slide-nya di sini waktu itu, saudara-saudara. Tapi saya bacakan lagi, ya, untuk saudara-saudara yang tidak sempat mengikuti waktu itu. Ya, Gereja Roma Katolik dengan tegas, ya, dan dengan jujur menyatakan bahwa hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Ya, bukan hari Minggu. Hari Sabat itu adalah hari Sabtu dan bukan hari Minggu. Dan pertanyaan juga berikutnya yang mereka tanyakan adalah, kalau begitu mengapa kita berbakti pada hari Minggu bukan pada hari Sabat? Jawabannya adalah karena Gereja Roma Katolik telah memindahkan hari Sabat, kekudusan hari Sabat kepada hari Minggu. Ya, dengan tegas mereka mengakui. Ya, gereja mengakui, dan saya sebagai orang Kristen, saudara-saudara, ya, kalau saya menyampaikan ini, saya bukan sedang mengkritik satu agama yang lain, karena saya juga adalah orang Kristen. Iya, saya sedang mengkritik gereja saya sendiri, gereja Kristen yang pada akhirnya tidak lagi menuruti apa yang disampaikan oleh Alkitab. Ya, dan ini sungguh menyedihkan. Ya, saudara-saudara, ya, kenapa? Karena ini bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, jadi kita lihat
ya, bagaimana ini terjadi, perubahan ini. Sebenarnya ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan sendiri, ya, bahwa akan ada penyesatan, bahwa akan ada kemurtatan, ya, 2 Tesalonika 2. Ini slide-nya saudara-saudara, ya. Kita lihat apa yang disampaikan di sini, ya, dengan jelas, ya, disampaikan kepada saya dan saudara di Convert Catechism, ya. Ini dari gereja. Disebutkan, hari apakah hari Sabat? Pertanyaan, ya, question. Hari apakah hari Sabat? Jawaban, hari Sabtu adalah hari Sabat. Dia hari Sabtu adalah hari Sabat. Dijawab dengan jelas oleh Gereja Roma Katolik bahwa hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Mengapa kita berbakti pada hari Minggu gantinya hari Sabtu? Jawaban, karena Gereja Roma Katolik telah memindahkan kekudusan hari Sabtu kepada hari Minggu. Ya, saudara-saudara, ini ada satu kutipan dari Saint Catherine Catholic Church Sentinel, Mei 21 tahun 1995. Kemungkinan hal terberani, hal yang paling revolusioner, perubahan yang paling revolusioner di dalam gereja terjadi pada abad pertama. Hari yang kudus, hari Sabat, dirubah tidak berdasarkan petunjuk yang ada di dalam Alkitab. Dia, saudara-saudara, Gereja Roma Katolik mengatakan bahwa perubahan hari kudus, hari Sabat, tidak berdasarkan petunjuk yang ada di dalam Alkitab. Dengan kata lain, saudara buka atau cari dukungan di dalam Alkitab, saudara tidak akan menemukan ayat yang mengatakan kita harus berbakti pada hari Minggu. Tetapi berdasarkan kekuasaan daripada gereja itu sendiri. Orang yang berpikir bahwa Alkitab harus menjadi satu-satunya otoritas secara logis, harus menjadi anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7 dan memelihara hari Sabtu sebagai hari yang suci. Ya, saudara-saudara, ini yang disampaikan oleh Gereja Roma Katolik. Ya, saudara-saudara, saya hanya membacakan statement dari mereka. Ya, dan saudaraku, ya, ini adalah yang dinubuatkan di dalam Alkitab bahwa akan terjadi kemurtatan, ya, di dalam 2 Tesalonika 2, dan juga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 24, ya, bahwa camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu, ya, bahwa akan ada Mesias palsu dan nabi palsu dengan mujizat-mujizat akan mereka lakukan dengan tujuan hanya satu, untuk menyesatkan sekiranya mungkin orang-orang pilihan juga. Malam ini, saudara, saya mau menyampaikan satu pekabaran yang terus terang daripada firman Tuhan, ya, bahwa patung itu sedang dibuat. Tidak lama lagi kegenapan daripada Wahyu 13 ayat 15 akan digenapi. Apa itu? Yaitu roh akan masuk ke dalam patung ini. Dan ketika roh masuk ke dalam patung ini akan berbicara begitu rupa, sehingga setiap orang yang tidak menyembah patung binatang ini akan dibunuh. Ini waktu yang sangat serius bagi saya dan saudara untuk mempersiapkan diri kita, supaya ketika itu terjadi, kita tidak akan berkompromi, kita akan memilih yang benar, pihak yang benar. Kita akan memilih untuk mengikuti firman Tuhan. Dia, karena itu satu-satunya yang aman buat saya dan saudara. Kalau kita terbiasa untuk melanggar firman Tuhan, maka ketika masa itu akan datang, saya dan saudara dengan mudah akan memilih bergabung dengan seluruh dunia untuk menyembah patung binatang itu. Saya berdoa dan berharap, saudaraku, bahwa saya dan saudara tidak akan
berkompromi, tapi saya dan saudara akan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuanku, Allah kami sanggup untuk melepaskan kami dari dapur api itu. Tetapi ketahuilah Tuanku, kalaupun Allah kami tidak melepaskan kami dari dapur api itu, kami tidak akan sujud menyembah. Saudara, inilah iman yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Inilah iman yang saya dan saudara, umat-umat Tuhan, di akhir zaman yang harus miliki. Agar kita bisa berkata untuk tidak menyembah patung binatang itu ketika itu akan datang kepada kita. Tetapi saudara, saya mau sampaikan dari dalam hati saya yang terdalam. Kalau sekarang saya dan saudara kompromi dengan dosa untuk hal-hal yang lebih mudah, maka ketika hari besar itu tiba, hari yang menentukan nasib kekekalan kita, apakah kita akan hidup kekal atau kita akan binasa, maka kita akan berkompromi. Jangan pernah berkompromi dengan dosa, saudara, sekalipun yang kelihatannya kecil. Karena dengan demikian, kita sedang melatih diri untuk menyembah diri kita. Mari kita menghabiskan waktu dengan Tuhan. Kalau kita menghabiskan waktu dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyanggupkan kita, menyanggupkan saya dan saudara untuk menuruti seluruh hukum Tuhan. Hanya dengan kasih karunia-Nya, hanya dengan kuasa Roh Kudus yang menempati hati dan pikiran kita, maka Roh Kudus akan memampukan kita menuruti segala perintah Tuhan, apapun resikonya. Apapun resikonya, sekalipun kematian adalah resikonya, kita tidak akan mundur. Ya, saya berdoa dan berharap tidak ada satupun dari antara kita yang akan berkompromi dengan dosa setiap hari. Tapi kita akan terus semakin mengasihi Tuhan, tidak berkompromi, dan terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau saudara bergumul saat ini dengan menuruti segala kehendak Tuhan dan perintah Tuhan, saya mau berdoa bagi saudara. Saya tahu setan berusaha untuk membuat kita berkompromi dengan dosa supaya kita sudah terbiasa. Ketika masa pencobaan yang terakhir itu tiba, masa kesesakan besar itu tiba, maka kita dengan mudah akan berkompromi. Saudara-saudara, ini satu pekabaran yang sangat penting buat kita. Jangan berkompromi dengan satu dosa. Satu dosa sekalipun. Lihat apa yang terjadi dengan Yudas. Yudas hanya berkompromi dengan satu dosa. Sementara yang lain dia menuruti segala perintah Tuhan. Apa yang merupakan kompromi daripada Yudas? Kompromi daripada Yudas adalah dia mencintai uang. Dia menyembah patung uang, saudara. Dia lebih mengasihi harta dunia daripada mengasihi Tuhan Yesus. Kalau kita mengasihi dosa lebih daripada Tuhan Yesus, saudaraku, maka kita akan mengkhianati Tuhan Yesus. Cepat atau lambat kita akan mengkhianati Dia. Ya, jangan mengasihi satu dosa sekalipun, saudara. Mari kita bawa semua pergumulan kita kepada Tuhan. Ya, mari kita tunduk kepala. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sedang mendekati zaman di mana dunia ini akan segera berakhir. Tuhan, patung binatang itu sedang didirikan. Satu penyembahan yang bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan, begitu banyak saudara-saudara kami yang tidak menyadari ini. Tolong kasihani mereka. Nyatakan kepada mereka. Bapa, tuntun mereka ke dalam kebenaran. Dan bagi kami yang sudah mengetahui kebenaran ini, begitu banyak juga tantangan yang ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, berikan kekuatan.
Hamba yakin ada di antara kami saat ini yang sedang bergumul dengan pergumulan yang ada berhubungan dengan hukum-hukum-Mu. Hamba berdoa agar Tuhan menguatkan kami semua, agar kami mau mengambil keputusan untuk tidak berkompromi. Kami tidak mampu, Tuhan. Berikan kami Roh Kudus, sebagaimana yang Kau janjikan, agar kami akan dimampukan melakukan yang seharusnya kami lakukan. Kasihani kami, Tuhan. Kasihani kami yang lemah ini. Dan biarlah kami belajar untuk menghabiskan waktu dengan Engkau, bukan hanya pada hari Sabat, tetapi setiap hari kami harus menyucikan satu waktu dengan Engkau. Hanya berkomunikasi dengan Engkau saja, sehingga kami akan semakin teguh dalam iman kepada Engkau, semakin mengasihi Engkau. Bapa, kasihani kami, dan berkati semua kami yang ada bersama-sama malam ini maupun yang tidak sempat hadir, ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, berkati mereka. Berkati juga yang akan menyaksikan rekaman dari presentasi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Untuk